Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bersama-sama untuk belajar Iqra ya. Insyaallah kita akan belajar Iqra. Mungkin bagi anda sekalian, bagi adik-adik sekalian, bagi abang-abang sekalian yang ingin belajar Iqra agar mudah membaca Al-Quran ya, boleh bergabung bersama kami, bersama kita ya. Boleh bersama-sama belajar ya. Mudah-mudahan dengan video singkat ini kita diberi kemudahan dalam belajar Iqra sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Baik, jadi sebelum kita masuk ke Al-Quran besar, memang kita mesti pertama mengetahui huruf hijaiyah ya, huruf alif sampai ya. Nah, ini semua tertera atau ditampilkan salah satunya di Iqra ya. Yang mana Iqra ini sudah tidak asing bagi kita ya, karena sudah menjamur ataupun sudah mendunia ya. Sudah hampir semua kalangan memiliki buku atau Iqra ini ya. Ya, ini sudah tidak asing bagi kita. Bahkan saya dulu waktu kecil pun awalnya belajar pakai ini ya. Dan alhamdulillah saya rasakan cukup mudah ketika kita memahami, tahu cara belajar dengan Iqra ini. Baik, saya hanya berbagi ya kepada saudara-saudara sekalian yang hendak ingin belajar Iqra, mari kita bersama-sama untuk belajar ya. Baik, di sini di Iqra ini seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 jilid ya, ada jilid Iqra pertama, kemudian Iqra 2, 3, Iqra 4, Iqra 5 sampai dan Iqra 6. Nah, ini sudah disusun oleh Kyai Haji As'ad Humam ya. Beliau yang menyusun Iqra ini dengan begitu simpel dan insyaallah mudah dipahami ya. Yang mana harapannya adalah ketika kita belajar Iqra ini dari Iqra pertama sampai dan Iqra 6, harapannya adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, minimal bacaan panjang pendeknya ya, atau minimal kita bisa baca kita bisa mengenal huruf alif sampai ya, kemudian kita gabung antara huruf pertama, huruf 1 dan kedua dan seterusnya. Kemudian kita tahu tanda sukunnya, kemudian tahu harokatnya ya, kemudian tanda fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, kemudian tanda tasdidnya, kemudian tanda panjangnya ya. Kalau di sini dikenalin dengan bacaan mad ya. Kemudian kita juga di sini dikenalkan dengan bacaan yang memantul ya, yang kita kenal dengan qalqalah ya. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian ada juga bacaan yang tidak boleh mantul, ada juga bacaan yang gunnah ya, gunnah. Kemudian ada juga yang bacaannya terang. Kemudian dijelaskan juga tentang nun sukun, mim sukun, waw mati, kemudian ya mati atau sukun ya, dan seterusnya. Insyaallah nanti akan kita bahas secara perlahan ya, dari Iqra pertama sampai dan Iqra 6, dan sesuai kemampuan kita berhalaman ya, berhalaman demi halaman, sehingga kita mudah mengingat, mudah mempelajarinya, sehingga kita mudah dalam membacanya. Insyaallah, amin ya rabbil alamin. Baik, bagi saudara-saudara, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang ingin bersama-sama belajar, boleh bergabung bersama kita di sini ya. Mungkin bisa didengar sampai
sambil kita santai ya, kita baring ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, kita akan mulai saja, bahwa di Iqra ini ada petunjuk ya. Mungkin kita perlu ingat kembali ya, petunjuk. Petunjuk mengajar jilid 1. Memang ada tata caranya ya. Pertama ada sistem ya, CBSA di sini ya, cara belajar santri aktif ya. Guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun, kecuali hanya memberikan contoh pokok pelajaran. Nah, ini tugas seorang guru ketika mengajarkan Iqra, cukup menuntun saja ya. Kemudian memberikan contoh pada pokok-pokok pelajaran, ada di poin di atasnya itu kita memberikan contoh, kemudian siswa melanjutkan atau santri melanjutkannya gitu ya. Ini tuntunannya atau petunjuknya dari Iqra ini sendiri. Kemudian berikutnya adalah privat, penyimakan secara seorang demi seorang ya, secara sendiri-sendiri ya. Kita simak per orang-orang gitu ya. Kemudian ada catatan, bila klasikal santri dikelompokkan berdasarkan persamaan kemampuan. Ya, bisa kita kelompokkan ya, misalnya secara klasikal ya. Kemudian guru menerangkan pokok-pokoknya tadi. Ini lebih mudah, ada beberapa santri, kemudian seorang guru menjelaskan pokok-pokoknya, kemudian diikuti gitu ya. Kemudian ini singkatan CBS tadi ya. Kemudian asistensi santri yang lebih tinggi jilidnya dapat membantu menyimak santri lain ya. Ini bisa kita berlakukan ya, ketika ada santri yang sudah Iqra-nya Iqra 6, anggap Iqra 6, maka bisa kita minta bantu ataupun mengajarkan santri tersebut untuk mengajar ya sesama santri ya, dengan harapan adalah dia belajar juga gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kemudian sekali huruf dibaca betul, tidak boleh, jangan diulang lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita belajar itu, memang sangat dihindari untuk mengulang-ulang baca. Misalnya contoh, illa itu sebanyak kita hindari ya. Pada illa lanjutkan ke kalimat atau kata lainnya. Kemudian bila santri keliru panjang pendeknya dalam membaca huruf, maka guru harus dengan tegas memperingatkan ya, sebab yang betul dengan pendek-pendek dan membacanya agar diputus-putus bila perlu ditekan ya. Ketika santri itu keliru, maka dengan tegas kita ingatkan ya bahwa itu salah. Dengan cara, tentu dengan cara mengingatkan ya, bukan menyalahkan. Mengingatkan bahwa itu keliru ya. Nah, kemudian bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja. Ya, ketika keliru maka betulkan yang keliru saja. Kemudian bisa menggunakan isyarat ya, umpamanya dengan kata-kata ya. Kemudian isyarat apa ya, intinya isyarat supaya anak itu berpikir ya tentunya. Kemudian bila ada isyarat masih tetap keliru, berilah titian ingatan. Kalau kita sudah memberikan isyarat masih juga keliru, maka kita beri titian ingatan ya, jembatan lah supaya dia, atau umpan gitu ya, supaya dia bisa mengerti ya, gitu ya, atau mengingat kembali. Kemudian pelajaran satu ini berisi pengenalan huruf ya. Di Iqra pertama nih berfathah ya, maka sebelum dikuasai benar-benar jangan naik ke jilid. Jadi di Iqra pertama atau jilid pertama ini itu dikenali huruf-huruf bacaan pendek, tak boleh panjang, kemudian berfathah ya. Ini harus betul dulu. Jadi ketika di Iqra pertama itu harus betul dulu, baru kita naikkan ke Iqra berikutnya gitu ya. Jadi Iqra pertama sudah betul dibaca pendek-pendek, kemudian secara baca fathah semua harokat atas ya. Nah, sudah betul baru boleh pindah ke Iqra 2. Kemudian di Iqra pertama pun dikenalkan dengan bunyi huruf ya. Di dekat akhir-akhir
Iqra 1 ya, dekat Iqra 2 itu dikenalkan bunyi-bunyi huruf ya, maka nanti kita akan ketemu ya. Baik, itu sebagai pengantar tentang cara membaca Iqra ini. Terkadang ya ini yang sulit dipahami oleh kita mungkin yang mengajarkan. Terkadang kita tidak membaca petunjuknya, sehingga ketika kita mengajar Iqra tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mestinya ketika kita paham petunjuk ini, insya Allah maka harapan pun akan tercapai ya ketika kita mengajar santri. Baik, coba kita bersama-sama belajar. Bagi yang sudah bisa, kita bersama-sama mengingat ya, mengulang. Bagi yang belum bisa, mari kita bersama-sama untuk belajar supaya kita sama-sama bisa. Baik, kita akan mulai dari Iqra pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, mungkin saudara-saudara sekalian sudah tahu ini yang berdiri adalah huruf alif ya, bacanya A. Nah, ini garisnya di atas nih, ini fathah. Ini bunyinya A. Jadi setiap ketemu huruf alif ini yang bunyinya A ini, ingat bunyinya adalah A semua tuh. Nah, ya. Kemudian di sini ada huruf yang bertitik satu di bawah. Itu adalah huruf ba. Ya, huruf ba. Nah, ba. Jadi pada halaman pertama ini itu hurufnya cuma 2 saja, huruf alif sama ba. Ya, jadi tidak perlu berpikir panjang-panjang ya, karena hurufnya cuma 2, cuma dibolak-balik saja, cuma ditukar-tukar ya. Ini untuk melatih kita, ingatan kita gitu ya, dan pelafalan kita supaya kita lancar gitu ya. Baik, kita mulai saja. Kita akan coba A sama ba, bacanya aba. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwa di Iqra pertama ini itu memang tuntunannya itu dibaca putus-putus ya. Nah, misalnya contoh A ba, nah, begitu. Karena dia dibaca terpisah ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita belajar untuk membaca secara gabung saja ya, dan dibaca satu ketuk atau dibaca pendek gitu ya. Contoh begini, aba, kemudian kita kasih nada sedikit ya. Ini udah tahu bunyinya, ini udah tahu ya. Jadi ba aba ya, ini kan ba, ini a, ini ba. Jadi ba aba, boleh dibaca ba a ba. Nah, boleh di Iqra pertama, tapi mari kita coba bacanya secara gabung ya. Nah, dibaca gabung ba aba, supaya apa? Supaya apabila di Iqra pertama ini kita biasakan membaca dengan disambung, insya Allah nanti Iqra 2, 3 dan seterusnya kita sudah terbiasa gitu ya. Baik, kita ulangi. Ba. Ini udah tahu, ini udah tahu bunyinya kan? Tinggal digabung. Aba. Ba. Aba. Baba. Ababa. Baaba. Abaa. Aa. Bababa. Aba. Nah, gitu. Mudah kan? Nah, insya Allah. Nah, apabila kita sudah tahu ini huruf alif, A bunyinya, ini huruf ba bunyinya, maka semua di sini adalah huruf alif sama ba. Ini halaman pertama. Nanti halaman kedua ditambah hurufnya sampai dengan halaman kesekiannya, sampai dengan huruf ya ya. Gitu. Jadi nanti 28 huruf hijaiyah itu kalau di akhir Iqra pertama ini, maka kita akan bertemu dengan huruf-huruf lain gitu ya, sampai 28 huruf itu. Tapi khusus untuk di Iqra pertama itu cukup kita ingat huruf alif sama ba. Nah, ini aja yang dibolak-balik. Baik, coba kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'aba, aba'a, ba'a'a, a'aba, baba'a, ababa, ba'aba, aba'a,
a, ba, aba, aba, aba. Nah, ini kita sedikit memberikan nada. Insya Allah anak-anak yang atau santri yang bagi pemula yang baru belajar ini itu akan merasakan keindahan ya ketika sedikit diberikan nada ya, supaya menambah semangat dalam belajarnya. Baik, untuk pembahasan kali ini cukup ya. Nanti coba kita ulang-ulang ya secara sendiri. Masing-masing di rumah kita ulang-ulang halaman pertama ini. Nah, kalau kita sudah paham betul dan lancar, baru nanti akan kita pindah ke halaman berikutnya, yaitu ada tambahan 1 ya. Nah, ini huruf ta ya. Nah, ini. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.